Kristus Raja. Dalam sebuah kegiatan rohani seperti kursus evangelisasi pribadi, CAP, di balik kesaksian para peserta, tentu ada sosok-sosok luar biasa yang bekerja di balik layar. Hari ini, kita akan mendengar pandangan dan pengalaman dari 3 tokoh penting dalam terselenggaranya KP. Ibu Ligresia sebagai pelaksana acara, Bapak Edi Joandi dari tim pengajar, dan Bapak Sukri sebagai pembina acara. Yuk, kita dengarkan bagaimana Tuhan berkarya melalui mereka dalam pelayanan ini. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Saya perkenalkan diri dari Sahabat Kristus Raja. Nama saya Louis Pinan. Maaf Bu, boleh tahu Ibu sebagai peran di dalam acara CAP ini sebagai apa Bu? Silakan perkenalkan diri. Baik, shalom semuanya. Saya Ligresia Natali. Di kegiatan kursus evangelisasi pribadi Paroki Kristus Raja Angkatan ke-8 ini, saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana acara. Terima kasih Bu. Boleh tahu Bu, tantangan terbesar dalam mempersiapkan acara CAP ini Bu? Saya sendiri merupakan alumni CAP kelima di tahun 2017, dan setelah itu saya terlibat di dalam kepanitiaan di setiap acara evangelisasi. Memang di setiap persiapan acara, tantangan yang paling besar adalah mencari peserta. Apalagi di awal-awal promosi seperti ini ya. Tantangannya mungkin karena kegiatan CAP ini berlangsung cukup lama, yaitu kurang lebih 1 bulan lebih. Dan ini menjadi pertimbangan umat untuk mendaftar. Namun saya melihat sendiri bagaimana peserta mengalami sukacita saat mengikuti sesi demi sesi, karena akan mendapatkan teman-teman baru dan juga ilmu-ilmu baru. Dan biasanya para peserta justru akan merasa sayang saat acara ini akan berakhir. Ya baik Bu, terima kasih Bu Ligresia sebagai pelaksana dalam acara ini. Bu, kalau tahu yang apa yang paling membanggakan dalam peserta CAP ini Bu? Yang paling membanggakan, para peserta yang sudah mengikuti CAP biasanya menjadi berani untuk bersaksi dan juga antusias dalam mewartakan Injil karena sudah dibekali dengan benar di sesi-sesi pengajaran CAP. Dan para peserta menjadi aktif dalam komunitas, juga aktif dalam pelayanan gereja. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya dengan Pak Edi Joandi ya, salah satu pengajar dari CAP. Selamat malam Pak Joandi. Boleh tahu nggak peran Bapak dalam kegiatan CAP ini bagaimana? Terima kasih Pak Loi. Selamat malam. Ya, kalau bicara tentang CAP, peran saya pada saat ini di CAP ke-8 ini tetap ya sebagai salah satu pengajar yang memberikan materi nanti di dalam kursus evangelisasi pribadi ini. Hal ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada saya. Dan di samping itu juga kita sebagai pengajar tidak terlepas dari tugas-tugas lain karena kita merupakan satu tim di dalam CAP ini ya. Jadi kita juga mendampingi panitia ya dan melayani apa yang dibutuhkan supaya CAP ke-8 kita ini dapat berjalan secara baik dan memuaskan. Terima kasih nih Pak Edi. Saya tahu Pak Edi selalu setia dalam mengajar CAP ini mulai dari awal sampai CAP yang ke-8 ini. Pak Edi, boleh tahu nggak tujuan utama yang diberikan dalam pengajaran CAP ini, Pak? Baik, sebenarnya ini kan kita kursus evangelisasi pribadi ya, yang artinya itu kita diajar untuk menjadi seorang pembawa kabar baik, menjadi evangelizer, gitu ya. Jadi tujuan kita tidak lain tidak bukan, kita hanya memenuhi apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus sesuai dengan Alkitab. Ya, Yesus ada memberikan kepada kita amanat agung ketika ia mau naik ke surga. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu, dia ada berpesan kepada murid-muridnya
Dia katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi tidak lain tidak bukan adalah kita mulai dari panitia khususnya pengajar, kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin memberikan bimbingan yang terbaik agar nanti CAP ini berhasil dalam untuk para peserta menjadi evangelizer yang tangguh, ya, baik secara iman, rohani, dan maupun perilaku mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang baru, yang hidup baru, semangat baru. Ya, semuanya ini kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mereka berani bersaksi. Ya, kalau mereka berani bersaksi, maka melalui kesaksian-kesaksian mereka dapat membawa kabar baik dengan lebih leluasa. Ya, karena hanya melalui kesaksianlah kita bisa dapat menggugah orang untuk datang kepada Yesus, sehingga kabar baik itu bisa tersampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang akan kita lakukan nanti. Ya, terima kasih nih Pak Edi. Saya dengar bagus ini untuk mengikuti CAP dalam pengajaran ini. Pak Edi selalu setia. Satu hal lagi Pak Edi, bolehkah Pak Edi apa yang kelebihan dari kursus CAP ini dibanding dalam gereja yang lain gitu Pak Edi? Terima kasih Pak Edi. Sebetulnya kita nggak bisa bilang kelebihan. Saya rasa sama saja. Semuanya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Cuman hanya beda cara gitu ya Pak. Kalau kita yang dinamakan kursus ini adalah suatu pengajaran, ya kan? Pengajaran tentu dia ada buku pembimbing. Buku pembimbing ini memang sudah disahkan ya dari Keuskupan Agung Jakarta, dari Stekina, semua adalah. Dia punya nihil obstat atau apa ya, imprimaturnya, itu semua ada lengkap ya. Jadi itulah yang kita pakai untuk membimbing. Jadi kalau kita bicara perbedaan, mungkin di perbedaan sistem ya, sistem pengajaran, buku pembimbing. Tapi tujuannya sama semuanya ya, hanya mewartakan kabar baik. Kalau kita bicara dengan mengenai kursus yang lain yang ada di dalam gereja kita, ya yang saya tahu kalau kita di CAP, kita lebih menitik beratkan kepada pewartaan Injil, pewartaan kabar baik yang harus tersampaikan, ya. Dan yang kedua, kita itu ya lebih memfokuskan di firman Tuhan, doa, ya, dan juga pelayanan. Itu yang kita fokuskan. Sudah barang tentu tidak terlepas dari bimbingan Roh Kudus. Dan pusatnya adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Penginjil yang agung. Itulah yang membimbing kita. Jadi kalau di CAP ini kita memang benar-benar fokus ya untuk apa ini namanya ya, di firman. Dan juga siap untuk diutus mewartakan kabar baik. Itu Pak. Iya baik, terima kasih nih Pak Edi. Satu lagi boleh minta harapan Pak Edi setelah peserta yang ikut CAP 8 ini setelah lulus, harapan Bapak bagaimana ya Pak? Boleh tahu nggak Pak ya? Ya baik Pak ya. Harapan saya rasa sama dengan harapan semua teman-teman di panitia, terutama parokus, ya pastor paroki kita, ya semua pasti sama. Kita harus berharap akan ada perubahan bagi para peserta di dalam iman, pertumbuhan iman mereka. Mereka lebih percaya diri, lebih mengenal Kristus dengan lebih dalam, ya melalui firman, melalui pelayanan, melalui doa, melalui komunitas. Karena peserta CAP ini pesertanya terdiri dari berbagai komunitas. Jadi nanti yang kami harapkan peserta CAP ini setelah lulus di komunitas masing-masing ataupun di lingkungan masing-masing mereka bisa membantu mengembangkan iman para anggota mereka. Jadi tujuannya itu
Ya, supaya setiap peserta setelah lulus mereka jangan stagnan. Ya, jangan stagnan. Ikutlah retreat-retreat yang diadakan oleh gereja kita, ya. Dan mereka harus siap di lingkungan masing-masing, di komunitas masing-masing mengembangkan itu semua, ya. Jadi CAP itu terbuka untuk semua umat gereja Katolik. Saya rasa itu yang kita harapkan. Sangat kita harapkan. Dan nantinya umat Kristen, umat Katolik tidak canggung kalau untuk mewartakan kabar baik. Itu, Pak. Oke, baik Pak Edi. Terima kasih nih untuk menjelaskan sebagai salah satu pengajar dari CAP 8 ini. Mari lanjut kita untuk Makasih. ke Pak Sukri yang sering kita jumpa di gereja dan selalu aktif memperkenalkan CAP kepada umat-umat kita. Pak Sukri, selamat malam Pak Sukri. Selamat malam juga. Pak Sukri, boleh perkenalkan diri dalam peran Bapak dalam acara ini, Pak Sukri. Silakan Pak Sukri. Salam semua. Saya Sukri dari Seksi Evangelisasi Paroki Kristus Raja Medan. Nah, berkaitan dengan seksi evangelisasi ini, saya dibagi tugas tanggung jawab untuk mengarahkan dan mensupervisi agar persiapan dan pelaksanaan CAP ini berjalan lancar. Baik, Pak Sukri. Pak Sukri boleh tahu nggak bagaimana melihat pertumbuhan iman peserta yang pernah mengikuti CAP sebelumnya nih, Pak Sukri? Ya, berkaitan dengan pertumbuhan iman dalam mengikuti CAP. Sejak pertama kali CAP itu dilaksanakan di Paroki Kristus Raja, yaitu pada tahun 2013 hingga kepada CAP yang ketujuh yang dilakukan pada tahun lalu. Kami melihat adanya pertumbuhan yang terutama pertumbuhan iman yang positif dari alumni alumni CAP kami ini, ya kita ini. Mayoritas alumni CAP yang sekarang ada duduk di pengurus gereja, baik yang di DPP harian, lingkungan, komunitas kategorial, telah menjalankan tugasnya dengan baik dan melayani dengan kasih. Contoh, sebelum CAP pada tahun 2013, ketika pengurus lingkungan yang lama mau diganti, ya, karena sudah habis masa tugasnya, maka selalu terjadi kesulitan mencari pengurus yang baru. Saya juga menjumpai ada ya juga yang pengurus lama itu duduk sampai lebih dari 10 tahun tanpa pengganti. Alasannya sulit mendapatkan orang yang bersedia menjadi pengurus. Dengan mengikuti CAP ya sejak tahun 2013, maka kesulitan ini mulai berkurang ya, karena alumni ada yang sebagian tergerak hatinya mau terlibat menjadi pengurus dan melayani dengan kasih. Contoh lain seperti pada tahun lalu, saya melihat seorang peserta dari suatu lingkungan
Ya, ketika saya ajak dia bergabung, awalnya ragu-ragu. Tetapi sesudah berjalannya waktu, ya semangatnya luar biasa, berkobar. Kemudian sesudah selesai mengikuti camp ini, saya lihat berani dia memberikan kesaksian iman di dalam doling, luar biasa sekali. Dan juga mau melayani semua kegiatan yang ada di gereja dengan hati yang sukacita. Inilah saya lihat hal yang positif dari pelaksanaan camp kita ini. Demikian Pak Lui. Ya, terima kasih Pak Supri. Ada lagi nih pertanyaan Pak Supri. Peran pembinaan dalam memastikan kelanjutan pelayanan peserta untuk setelah mengikuti camp ini. Kelanjutannya bagaimana Pak Supri? Terima kasih. Ini maksudnya pembinaan dalam memastikan kelanjutan pelayanan peserta sesudah camp selesai. Jadi maksudnya alumni ya Pak ya? Ya, Ya alumni camp. iya Pak. Sebenarnya selesai mengikuti camp ini masih merupakan awal dari pertumbuhan iman dan pelayanan. Jadi mereka itu nantinya akan tumbuh di dalam lingkungan, dalam komunitasnya, komunitas kategorial seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi mereka itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu harus masuk dalam komunitas. Para alumni ini nantinya kita akan kumpulkan dalam satu wadah, yaitu kelompok WA Group. Ya, kelompok WA Group yang kita kenal dengan nama alumni CAP Paroki Kristus Raja. Di mana ya kita kumpulkan di sana sehingga mereka itu dapat berbagi pengalaman iman, ya, juga saling pengalaman iman, pelayanan kasih, ya, dan juga kita lihat kita akan juga gabungkan mereka dalam kegiatan lanjutan daripada CAP, yaitu Bina Lanjut CAP atau BL CAP. Kita akan rencanakan pada tahun-tahun mendatang. Demikian Pak Lui. Terima kasih Pak Supri. Wah, hebat nih Pak Supri. Sudah merencanakan awal dari CAP 1 sampai ini yang ke-8. Yang mungkin lanjutnya itu CAP BL ya Pak? Iya. Oke, baik Pak. Ini Pak, harapan Bapak Supri terhadap generasi baru yang selesai mengikuti dari CAP ini, harapan Bapak boleh Bapak sampaikan pesan-pesannya Pak? Maksudnya Pak, harapan terhadap generasi baru yang selesai mengikuti CAP. Iya. Jadi selesai mereka mengikuti CAP, mereka itu adalah menjadi pembawa kabar baik atau kita kenal dengan nama evangelizer. Jadi mereka itu berbeda dengan evangelis atau pengkhotbah. Mereka itu bukan gembala. Mereka hanya membawakan kabar baik kepada orang lain. Itu tugas utama pertama sesudah mereka selesai dari CAP. Nah, salah satu tujuan daripada CAP ini adalah kita tuh menghasilkan atau mendapatkan pembawa kabar baik atau evangelizer yang penuh dedikasi dan mau melayani dengan kasih. Jadi
bukan selesai CAP itu mereka itu menjadi evangelis atau pengkhotbah. Jadi kalau evangelis atau pengkhotbah itu biasanya dilakukan oleh gembala kita, imam kita, klerus, ya juga kaum religius, juga atau kaum awam yang ditunjuk untuk itu. Jadi untuk generasi baru, yaitu dari alumni CAP yang tergerak hatinya mau lebih berkembang dan mempunyai talenta, nantinya dapat mengikuti yang kita kenal dengan nama TC CAP atau Training Course CAP. Artinya mereka itu akan mengikuti ujian untuk menjadi pengajar CAP. Hal ini kita lakukan untuk menambah jumlah pengajar CAP yang fresh dan juga tentunya untuk regenerasi pengajar CAP kita yang sudah mulai berusia lanjut. Jadi ini ada regenerasi ke depannya sehingga CAP ini bisa berlanjut terus menerus. Demikian Pak Lui. Ya, terima kasih Pak Sukri. Pak Sukri, boleh tahu nggak bila ada yang sesudah mendengar kesaksian dalam pemberian pelajaran CAP ini, Pak Sukri, nanti ada yang tertarik, siapa yang akan dihubungi, dan kalau boleh tahu dari paroki lain apa diperbolehkan untuk mengikuti CAP ini, siapa yang akan dihubungi juga nih Pak Sukri? Baik Pak Lui, ya. Tadi sedikit saya memberikan pesan ya, terutama untuk umat agar aktif dalam karya evangelisasi, ya. Jadi ya kami ya dari tim seksi evangelisasi paroki Kristus Raja ya mengajak umat ikut kegiatan CAP ke-8 ini dengan catatan tadi sudah dibilang oleh Pak Edi, tujuan mengikuti CAP ini agar umat itu dapat merefleksikan diri dalam pertumbuhan iman dan menghayati kabar baik atau Injil dalam diri sendiri. Jadi setiap umat itu dipanggil, diutus untuk menjadi pembawa kabar baik, bukan hanya melalui perkataan semata, namun melalui kesaksian iman dan perubahan sikap nyata. Jadi dengan mengikuti CAP, mereka itu diharapkan dapat menghayati tugas dan panggilan mereka dalam membawakan kabar baik kepada sesama. Untuk ajakan kita bersama, jadi bagi umat, mari kita bergabung mengikuti CAP ini. Bisa kita daftarkan diri melalui Ibu Li Gracia atau saya sendiri Sukri. Bisa dilihat pada brosur atau flyer. Demikian Pak Lui, dan khusus untuk umat di luar paroki Kristus Raja diperkenankan sesudah prioritas pertama kita berikan kepada umat dari paroki Kristus Raja. Demikian Pak Lui. Baik, terima kasih semuanya, terutama tim pelaksana Ibu Legresia. Terima kasih juga dari staf pengajar Pak Edi Cuandi. Terima kasih dalam malam ini sudah memberikan beberapa hal yang akan diberikan acara CAP ini. Terima kasih juga kepada Pak Sukri. Terima kasih. Selamat malam. Kita kembali lagi ke